yang sudah hadir pada Zoom. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 4 wabarakatuh. izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya di sini kami akan membahas tentang rear axle steering. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Muhammad Farul Anam Alamin, dan terakhir Denis Setiadi. Oke, halaman pertama akan dibaca oleh Muhammad Farul Anam Alamin. Monggo Mas Anam. Ya, makasih Mas Fajar. Rear wheel steering. Rear wheel steering adalah teknologi yang memungkinkan roda belakang suatu kendaraan untuk bergerak atau berbelok secara independen atau mengikuti dari roda depan dan dapat meningkatkan manuver kendaraan dan stabilitas kendaraan. Rear wheel steering dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Bagaimana yang aktif, fitur ini mampu membuat gerak ban belakang bergerak berlawanan dengan roda depan. Dan yang pasif, fitur ini membuat gerak roda belakang bergerak mengikuti roda depan. Lanjut, Mas. Di salah satu sektor yang terus mengalami perkembangan yang signifikan. Teknologi mobil terus mengalami peningkatan dan salah satu inovasi terbaru yang mendapat perhatian adalah rear axle steering atau kemudi pada poros belakang. Teknologi ini mengubah pandangan memahami kemudi pada kendaraan. Kebanyakan kendaraan niaga berukuran besar dengan lebih dari 2 as. Memanuvernya di tikungan sempit, jalan sempit, dan ruang terbuka adalah pekerjaan yang sulit jika hanya poros depan yang dapat dikemudikan. Selain itu, kausan ban akan meningkat seiring dengan bertambahnya sudut belok dan jumlah gandar. Gandar ini gardan ya teman-teman. Karena kurangnya kemampuan manuver yang diinginkan, banyak kendaraan di gudang memerlukan lebih banyak ruang dan sulit dikendarai di ruang sempit, sehingga mahal untuk membuat atau menurunkan kendaraan di gudang. Terlebih lagi, aksesibilitas barang ke daerah perbukitan terhambat jika infrastruktur transportasi belum sepenuhnya maju karena tidak adanya jalan yang lurus dan lebar. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan teknologi kemudi gandar belakang yang banyak digunakan pada kendaraan niaga saat ini. Teknologi sistem kemudi poros belakang menggunakan silinder yang dipasang pada salah satu poros roda belakang yang disebut silinder kemudi. Kontrol silinder kemudi ada tujuan utama. Kontrol silinder adalah tujuan utama sistem kemudi gandar sebenarnya. Rear axle steering juga mempunyai beberapa sistem. Komposisi pasti sistem rear axle steering pada bagian yang paling umum memasuki silinder hidrolik yang dipasang pada poros, pompa, mekanisme pengaman, dan katup hidrolik. Saat merancang sistem kemudi apapun, roda harus berputar berdasarkan sudut yang ditentukan oleh prinsip kemudi Anchorman. Geometri kemudi Anchorman ditemukan oleh George Landsberger, seorang pembuat roda Jerman pada tahun 1816 di Munich.
Prinsip kemudi Anchorman digunakan pada kendaraan dengan 4 ban atau lebih, agar ban terhindar dari selip. Sudut kemudi setiap ban harus mengikuti prinsip Anchorman. Prinsip yang sama yang harus diikuti oleh sistem rear axle steering. Jika tidak, ban akan aus dan cenderung selip. Berikut adalah contoh gambar dari rear axle steering. Lanjut, Mas. Jenis desain sistem RAS. Konsep silinder master slave desain sistem RAS yang melibatkan konsep silinder master slave dan mekanisme pemusatan dikembangkan pada tahun 1990-an. Pada gambar di atas menunjukkan salah satu desain sistem kemudi gandar belakang yang dipatenkan oleh perusahaan Jerman bernama ZF Friedrichshafen. Ide utamanya adalah memasang silinder dan mekanisme pemusatan pada poros belakang. Silinder kemudi pada poros belakang disebut silinder budak dan silinder kemudi pada poros depan disebut silinder master. Silinder master dan silinder budak dihubungkan melalui perangkat mekanis dan hidrolik. Perpindahan silinder master dikontrol langsung oleh pengguna, namun perpindahan silinder pendukung dikontrol oleh silinder master. Pada saat yang sama, mekanisme pemusatan disarankan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Mekanisme pemusatan menggunakan akumulator untuk memusatkan silinder budak kapanpun pemusatan diperlukan. Dalam jenis desain seperti ini, hubungan antar silinder menggunakan komponen hidrolik. ZF Servo salah satu produk yang ada di pasaran yang seperti ditunjukkan pada gambar 5. Digunakan pada kendaraan niaga dengan menggunakan konsep silinder nomor 2 dan nomor 4. Masing-masing berfungsi untuk sebagai silinder master dan silinder pendukung. Beberapa perusahaan seperti Bosch, Mobil Solution, dan VSE menyediakan solusi sistem RAS khusus kendaraan pengguna. Mereka memberikan konsep smart steering atau solusi steer by wire di mana seluruh perhitungan dilakukan oleh controller atau ECU. Kemudi cerdas didasarkan pada penggunaan data dari sensor sudut, sensor kecepatan, TCS diagnostik, dan prinsip Anchorman yang semuanya dimasukkan dalam ECU. Kemudian memerintahkan katup yang mengontrol pergerakan silinder hidrolik agar sudut putar yang diinginkan tercapai. Dan pada gambar 6 ini ada beberapa perangkat yang digunakan pada rear axle steering. Dan ini adalah salah satu contoh yang aktif karena dia menggunakan ECU. Jadi pergerakan roda belakang sudah diatur menggunakan ECU. Lanjut gambar selanjutnya, Mas. Ini adalah gambar yang lebih spesifik lagi di mana ada tabung reservoir, pompa hidrolik, dan hidrolik silindernya sendiri ya, pada bagian roda belakang. Lanjut, Mas. Dan ini adalah gambar di mana ada electric motor ECU, oil tank with pump, steering cylinder with integrated position sensor, dan valve system.
Perusahaan Brose Mobility Solution menyediakan silinder hidrolik untuk kemudi gantar belakang dengan spesifikasi standar yang dijalankan dengan bantuan 3 bagian lainnya. Sistem ini dapat dipasang sebagai sistem mandiri dengan berat 24 kg dan diperlukan tegangan operasi 24 volt yang memerlukan sambungan ke aki kendaraan. Selain itu, bobotnya harus kecil mungkin dan mengurangi segala kelemahan. Karena jika bobot sistem RAS dinaikkan terlalu banyak, gaya batang piston sebesar 41 kN akan naik menjadi 52 kN saat diperpanjang. Berarti luas tiap sisi piston berbeda. Artinya dalam hal ini digunakan silinder kerja gandar dengan batang tunggal pada sistem RAS. Panjang retraksi dan perpanjangan adalah 0,95 meter atau 95 cm yang akan menentukan mekanisme linkage dan geometri platform yang diperlukan untuk memasang sistem tersebut pada poros roda belakang. Dan ini adalah contoh kendaraan di Indonesia yang menggunakan rear axle steering. Salah satunya pada bis yang bisa kita lihat atau sering kita temui pada jalan raya. Dan tentunya tidak semua bis menggunakan rear axle steering, hanya beberapa tipe yang menggunakannya. Lanjut, Mas. Penting untuk mengetahui kapan mekanisme pemusatan harus diaktifkan atau dilepaskan atau kapan roda belakang harus berputar berlawanan arah dengan roda depan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kecepatan kendaraan dirasakan oleh sensor kecepatan yang terhubung langsung ke ECU atau pengontrol kemudi. Kemudian kontrol tersebut memerintahkan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mekanisme keselamatan yang diinginkan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui sensor kecepatan dan sensor sudut depan. Selain itu, redundansi sangat penting karena jika mekanisme pengaman ganda belakang gagal, dapat mengakibatkan kecelakaan pada kecepatan tinggi. Sehingga beberapa sistem kemudi pintar menggunakan sistem pemantauan yang terus memantau semua bagian. Jika terjadi kegagalan, sistem secara otomatis akan mati posisi terpusat untuk menghindari kecelakaan. Sensor sudut menentukan data kondisi kemudi kendaraan saat ini dan membantu ECU memutuskan apakah akan mengaktifkan kemudi ganda belakang atau tidak dan menemukan sensor sudut yang tepat atau kalibrasi. Pada gambar 13 menunjukkan contoh bagaimana ECU menentukan sudut kemudi poros belakang berdasarkan sudut depan dan kecepatan kendaraan. Dan pada gambar 14 adalah contoh gambar silinder kemudi. Sebuah perusahaan bernama Weber Hydraulic memproduksi silinder kemudi dengan fungsi pemusatan untuk sistem RAS mobile crank. Untuk tujuan keselamatan, katup periksa dan katup lepas dipasang pada silinder. Keamanan terhadap pecahnya pipa terjamin. Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa silinder harus dihubungkan ke sumber tekanan nominal pada 200 bar yang setelah itu dapat memberikan gaya pemusatan sebesar 84,1 kN pada satu arah dan 80,8 kN pada arah lainnya. Artinya diperlukan gaya yang besar lebih dari 84,1 kN atau 80,8 kN untuk
mengganggu silinder setelah mekanisme pusat diaktifkan. Jadi, jika kecepatan kendaraan lebih dari nilai tertentu, maka poros belakang akan menjadi sangat sulit untuk dikemudikan sehingga desainnya lebih aman, namun mahal. Jadi harus ada keseimbangan antara biaya dan keamanan kendaraan. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Baik, terima kasih dari kelompok 4. Memasuki sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan dipersilahkan. Ayo, yang lain di mana ini? Ya, mungkin saya sedikit berkomentar ya. Jadi nanti kalau presentasi lebih fokus pada presentasi, jangan kamu membaca slide-slide yang kamu buat ya. Jadi PowerPoint atau slide yang kamu buat itu sebagai guiding. Sekali lagi sebagai guiding yang berisi poin-poin penting yang punya power untuk dirimu dan untuk audiens untuk memperhatikan. Bukan audiens diminta membaca tulisan kecil-kecil yang ada di slide ya. Jadi jangan salah bahwa PowerPoint itu adalah berisi poin-poin yang punya power untuk mengingatkan presenter supaya runtut, supaya urut, supaya tidak bolak-balik untuk memberikan pendukung penjelasan supaya audiensnya tertarik. Jadi kalau presentasi jangan baca PowerPoint-nya yang berisi tulisan kecil-kecil ya. Itu perform of presentasinya nanti jelek. Ya, jadi sekali lagi perform of presentasi itu bukan membaca naskah yang ada di PowerPoint. Itu yang menjadi poin ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Jangan lupa direkam ya. Saya mantau tapi saya tidak bisa berkomentar karena saya ada di perjalanan. Saya akan ke GOR dulu untuk melihat teman-teman yang pameran di GOR ya. Ini hari terakhir. Gitu ya, Mas dan Mbak semuanya. Iya Pak, baik Bapak. Oke, sepertinya tidak ada yang mau nanya. Jadi dari kami diskut cukupkan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.